Polisi Indonesia, balik lagi sama aku Nisa Nikma yang bakal ngebahas segala prosedur dan pelayanan menjadi pemikiran yang baik di mana? Di Hong Kong. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang konflik apa aja sih yang sering banget terjadi antara PMI dengan majikan yang ada di Hong Kong. Nah, tentunya kalian yang belum pernah ke Hong Kong ataupun teman-teman yang sudah di Hong Kong wajib banget simak ini ya, biar kalian bisa sama-sama nantinya itu bekerja di majikan dengan saling menghargai satu sama lain. Oke, stay tune teman-teman. Yang pertama, langsung aja teman-teman ya, tentang masakan. Biasanya masakan itu kalau secara lidah Indonesia sama lidah orang luar negeri pastinya berbeda ya. Kadang-kadang kalau kita nggak benar-benar memperhatikan majikan maunya apa, kebiasaan majikan itu masakan yang seperti apa, bumbu simple atau bumbunya medok atau enggak, itu justru bikin kalian konflik dengan majikan. Konfliknya seperti apa, Cek? Orang gara-gara masakan aja kok sampai nimbulin konflik gitu. Dan yang penting saya sudah masakin buat majikan makan masakan saya kayak gitu. Bukan seperti itu cukup. Jadi pastiin kalian betul-betul tanya dulu ke majikan, dia biasanya makan apa, bumbunya apa, biar kalian pas masak itu masakan kalian dimakan sama majikan dan kalian gak dimarahin sama majikan. Biasanya salah satu contoh, orang Hong Kong itu gak suka teman-teman yang terlalu banyak bumbu. Jadi makanan simple. Di saya itu cuma bawang putih digeprek sama garam aja. Udah kayak gitu. Kalaupun dikasih kecap, mereka itu biasanya dikasihnya itu kecap oyster sauce ya. Cuman memang memadukan antara rasa sayur terus dipaduin sama garam sama bawang geprek itu biar gimana rasanya bener-bener match banget, enak di lidah, itu memang susah. Tapi aku yakin kalau kalian mau belajar, kalian pasti bisa. Yang kedua, kalian disuruh belanja sama majikan ke pasar, tapi budgetnya pas-pasan. Ketika kalian belanja ke pasar, ini misalnya kalian disuruh sama beli ayam atau sama bumbu-bumbu yang lain nih. Nah, ternyata sampai pasar itu uangnya itu nggak mencukupi. Nah, itu kalian usahakan minta oret-oretan ke pedagangnya ya teman-teman ya. Jadi jangan setiap kali kalian belanja itu misalkan kurang, kalian tambelin. Kurang lagi belanjanya tambelin kayak gitu. Nanti takutnya majikan bikinnya, oh ya udah berarti tak kasih $100 cukup. Jangan kayak gitu. Kasian kalian nanti nombok-nombok terus. Kalian dari rumah itu bawa kertas, terus kalian sama pulpen dicatat berapa harganya, segini. Terus nanti kasih lihat majikan, tadi saya belanja ternyata kurang misalkan $20 kayak gitu. Tadi pakai uang saya dulu. Itu ngomong baik-baik sama majikan, nanti majikannya pasti mengerti ya. Terus jelasin juga ke majikan kalau misalkan kata-kata sembakonya sekarang lagi naik, jadi budget yang biasa kamu kasih itu ada sedikit membengkak kayak gitu. Kalau dijelasin baik-baik pasti majikan nanti juga ngerti, dan untuk next misalkan kalian diminta untuk belanja nanti pasti dikasih uang lebih biar nggak kalian selalu nambelin. Pokoknya belajar memahami karakter majikan juga. Yang ketiga, ini paling sering terjadi itu apa? Adalah bahasa. Sebenarnya ini bahasa ini poin utama kalian kalau kalian itu ingin pergi ke luar negeri ya. Karena bahasa Indonesia itu bukan bahasa internasional teman-teman. Jadi ketika kalian mau kerja ke luar negeri di luar Indonesia, kalian harus belajar bahasa negara yang mau kalian tuju. Kalau memang kalian bisa bahasa Inggris, tekuni bahasa Inggrisnya itu ya. Tapi bukan berarti kalian close nggak mau belajar bahasa Kantonis ataupun Mandarin, karena bahasa utamanya Hong Kong itu pakai bahasa Kantonis. Jadi mau nggak mau kalau kalian stay di rumahnya majikan, sebenarnya kalian tahu lah basic-basicnya bahasa Kantonis itu apa. Komunikasi pun dengan majikan lebih mudah. Ada juga yang jobnya itu dapat orang tua. Kalau orang tua itu biasanya harus pakai bahasa Kantonis teman-teman. Kalian harus tetap belajar ya. Jangan jadiin alasan saya cuma jaga kakek nenek, dia nggak bisa ngomong apa-apa dan sebagainya, jadi saya nggak belajar. Nggak seperti itu. Misalkan masih 1 tahun di rumahnya kakek atau nenek dan kemudian mereka meninggal misalnya, otomatis kan kalian harus mencari majikan baru. Nggak mungkin kan kalian cari majikan baru terus bikinnya saya nyarinya yang nggak bisa Kantonis, pokoknya saya yang bisa yang bahasa Indonesia aja. No, itu nggak akan mungkin seperti itu. Oke? Jadi tetap belajar bahasa, karena bahasa itu satu kunci kalian untuk bisa berkomunikasi dengan majikan. Nah, yang keempat,
tapi cece yang disalah-salahin. Ini biasanya juga terjadi kalau kalian jaga orang tua, neneknya atau kakeknya ini udah pikun, terus misalkan di suatu ketika nenek nyuruh kamu untuk nyambutin rumput, misalnya rumahnya di pedesaan ya, terus ternyata nenek marahin lagi, kamu kenapa nyambutin rumput? Saya tadi minta untuk masak, kayak gitu. Kalian jangan selalu terpancing emosi dalam hal kayak gitu ya. Kalau memang kalian kerja sama orang tua, ya coba pahamilah. Ingat kalau pikun itu apa yang dia omongin sekarang, 1 detik kemudian itu udah lupa pasti, kayak gitu. Ketika kalian berargumen dengan majikan, jawabi majikan itu yang baik ya, yang kalem, yang sopan, dan dia juga nggak tersinggung gitu. Masalahnya yang ngegaji kalian itu majikan gitu ya. Yang kelima nih ya, majikan terlalu perfeksionis, kerja serba salah. Syukur ini kalian komplain ke kita itu ngomongnya, saya masa ini salah, saya lakuin itu salah. Majikan ini kayak gimana sih cewek? Kamu tak pulang aja ke Indonesia. Ini yang sering banget kejadian di kalian, kayak mental kalian tuh nggak kuat berhadapan sama majikan yang seperti itu. Padahal dari PT, dari Indonesia kalian sudah diajarin gimana caranya ngadepin majikan, dan selalu ditekankan sama agensi itu bilang kayak gini, majikan di Hong Kong terutama mereka itu rata-rata orangnya perfeksionis. Terus memang maunya mereka agak banyak, agak rewel. Nah, ketika kita udah jelasin kayak gitu, terus kamu ngomongnya, ya cek nggak apa-apa, saya terima, yang penting saya berangkat ke Hong Kong, saya kerja, saya dapat. Tapi ketika kalian nyampe di rumah majikan, komplainnya kalian apa? Majikan banyak ngomong cek, majikan banyak maunya, saya selalu salah dan A, B, C, D. Coba dipikir-pikir lagi, kalau kayak gitu sebenarnya yang salah siapa? Gitu. Tapi poinnya di sini kan bukan mencari yang siapa yang salah, siapa yang benar. Nah, lebih baik kalau kalian benar-benar sudah niat dari Indonesia ke Hong Kong untuk nyari uang, untuk memperbaiki perekonomian keluarga yang ada di Indonesia, mungkin mau nyekolahin anaknya, atau mau beli sawah, atau mau bikin rumah kayak gitu, diniati yang betul-betul biar kalian kerjanya tuh juga betul-betul sungguh-sungguh sama majikan. Saya yakin kalau kalian memang sudah niat, sudah sungguh-sungguh, mau majikan pola seperti apa aja ya, nggak akan ngaruh di pikiran kalian. Yang ada kalian bakalan terus memperbaiki diri. Misalkan majikan ngomelnya masalah A, kamu tanya, kenapa majikan kamu kok ngomel saya ketika saya melakukan hal ini, apa saya salah? Kalau saya salah, betulnya seperti apa, majikan maunya saya seperti apa. Ngomong baik-baik sama majikan ya. Nah oke teman-teman, segitu dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Semoga self-improvement tips dari kita tadi bisa untuk menyemangati kalian, bisa merubah sedikit mindset kalian tentang bekerja di Hong Kong itu seperti apa, dan sehingga kalian tuh nggak dikit-dikit tak pulang, dikit-dikit komplain majikan A, B, C, D. Jangan terlena dengan gelapnya dunia Hong Kong, dan jangan pula kalian menyerah hanya karena sifat majikan yang menurut kalian itu ya istilahnya batu maunya dan sebagainya. Jadi tetap jaga kesehatan, jaga nama baik dimanapun kalian berada. Bikinnya aku rasa nikmat.